Anda kembali menyaksikan IDX Opening Bell dan pemirsa perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia telah dibuka dan kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Ya, untuk mengetahui pergerakan saham hari ini kita bergabung dengan CEO Elkoran Vidi Indonesia Investama, Fendi Susianto. Ya, selamat pagi Pak Fendi Susianto. Selamat pagi, Rolando. Ya, Pak, IHSG dibuka di zona hijau tadi. Nah, ini seberapa besar peluangnya untuk tembus ke level 6.200, Pak? Ya, setelah kemarin indeks sudah bertahan di atas level 6.100, bahkan ditutup di 6159 ya. Dengan net foreign buy itu kurang lebih sekitar 300 miliaran. Sekarang masih ada kekuatan sebenarnya untuk mencoba menuju ke level 6.200 sebagai resisten terdekat ya. Meskipun terlihat cukup berat ya, karena dibayang-bayangi oleh pengaruh turunnya indeks Dow Jones semalam ya, hampir 1%, kurang lebih sekitar 0,92%. Dan yang cukup di watch adalah turunnya harga minyak, ya, sekitar minus 3,4% ya. Sehingga ini akan menjadi pemberat juga ya buat potensi kenaikan indeks harga saham gabungan untuk menuju di atas level 6.200. Namun kita melihat bahwa sentimen positif dalam negeri juga cukup banyak ya. Kita lihat hari ini BPS juga akan mengumumkan pertumbuhan ekonomi kuartal kedua ya, yang diproyeksikan akan positif ya. Proyeksi saya pada kisaran 5,5 sampai dengan 6,5%. Yang akan membuat bahwa kita sudah memasuki fase recovery ya, mengukuhkan itu karena sebelumnya juga tidak besar. Nah, yang berikutnya adalah informasi cukup positif ya. Kalau kita melihat, kita harus apresiasi PPKM darurat sudah membuahkan hasil karena angka harian sudah sedikit mengalami penurunan. Ini yang membuat sentimen positif bagi para pelaku pasar, tetapi juga me-watch terjadinya global movement yang ada seperti saya kemukakan tadi. Baik. Nah, selanjutnya ini Pak Fendi terkait dengan lonjakan kasus COVID dalam negeri begitu ya, yang masih di angka 37 hingga 40 ribu gitu ya. Nah, ini apakah sebetulnya sentimen ini masih akan menghantui IHSG atau bagaimana, Pak? Ya, sebenarnya kalau kita melihat yang dilihat oleh investor lebih banyak pada posisi certainty-nya ya. Jadi artinya dengan penerapan PPKM darurat ini melihat bahwa ada outlook sebenarnya untuk perbaikan ataupun potensi menurunnya angka harian COVID ini. Nah, tentu saja investor akan terus mencermati perkembangan dari hari ke hari mengenai angka positif setiap hari ya. Apabila terjadi penurunan, menurut saya itu justru akan menjadi trigger baru ataupun positif sentimen ya untuk para pelaku pasar untuk lebih confidence lagi untuk mengakumulasi saham-saham yang kalau kita lihat sih sebagian besar sudah dalam posisi under value. Nah, jika dibandingkan dengan PPKM awal begitu ya, dampak PPKM kali ini sebetulnya tidak sebesar pelemahan 2020. Nah, ini bagaimana Anda melihat daya tahan IHSG dan juga sikap investor, Pak? Nah, kalau kita melihat PPKM sebelumnya atau kita sebut waktu itu adalah PSBB ya, pembatasan sosial berskala besar, itu yang terjadi mulai 10 April 2020 hingga 22 Februari, itu hasilnya sangat bagus buat perkembangan indeks harga saham gabungan. Karena waktu itu indeks naik dari level 4.600 sampai ke level 6.400-an atau kurang lebih 39% ya. Dan ini saat ini kita melihat investor juga sudah belajar banyak dari pengalaman sebelumnya di tahun 2020 tersebut. Dan kalau kita melihat batas psikologis indeks ini cukup kuat ya, bertahan di atas, jauh di atas 5.800. Dan bahkan indeks bertengger di atas level 6.050 ya. Jadi di sini menunjukkan bahwa di tengah-tengah kasus yang positif yang tinggi saat ini ya, katakanlah sampai hampir 60.000 pada waktu itu, indeks masih bertahan di level 6.000-an. Ini mengindikasikan bahwa sebenarnya investor sudah belajar banyak dan sudah cukup realistis. Sudah mulai terbiasa begitu ya, Pak ya? Sehingga kita lihat outlook-nya dengan kekuatan indeks di atas level 6.050 itu kemungkinan besar apabila kemudian terjadi perbaikan-perbaikan yang sedang kita tunggu dengan informasi ekonomi yang lainnya, membuat indeks berpeluang besar untuk naik kembali ya pada kisaran 6.200 hingga 6.300.
Ya, kita lihat memang investor saat ini sudah mulai terlatih begitu, sudah mulai menyesuaikan diri dengan kondisi saat ini. Baik, nah ini segera BPS akan mengumumkan pertumbuhan ekonomi kuartal 2 nih Pak. Prediksi Anda seperti apa? Saya memprediksikan bahwa pertumbuhan ekonomi kuartal 2 ini akan positif, namun sedikit mengalami koreksi karena kan penerapan PPKM darurat juga mempengaruhi ya. Sebelumnya, maksudnya di bulan-bulan Juni ya. Terlebih lagi pada bulan Mei kan pemerintah juga pada akhirnya melarang untuk mudik lebaran. Itu juga membuat ekspektasi pertumbuhan lebih tinggi jadi terdistorsi. Proyeksi saya masih pada kisaran 5,5 hingga 6,5% ya di kuartal kedua. Sehingga ini akan menjadi momentum. Saat ini momentum yang bagus sekali buat pasar ya terutama. Karena kita sudah bisa bertumbuh positif cukup besar ya. Nah berikutnya ini Bank Indonesia merevisi turun target pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah ini kalau dari Anda Pak Fendi seperti apa prediksinya? Nah saya yakin sekali juga bahwa penerapan PPKM kemudian angka COVID akibat dari masuknya ataupun adanya pandemi varian baru itu pasti akan mempengaruhi juga baik kesehatan maupun secara pertumbuhan ekonomi. Sehingga saya juga sependapat juga dengan revisi pertumbuhan ekonomi yang diturunkan oleh Bank Indonesia ke lebih konservatif ya. Nah sehingga inline dengan apa yang menjadi proyeksi Bank Indonesia. Karena menurut saya juga hampir sama ya dengan pertumbuhan ekonomi pada kisaran antara 5% sampai dengan 5,5%. Nah selanjutnya terkait dengan saham ini Pak Fendi. Nah besok kita tahu bahwa Bukalapak akan IPO. Nah ini prospeknya bagaimana ini Pak? Ya kalau kita melihat sih prospeknya sebenarnya masyarakat investor itu sedang sangat punya appetite yang bagus terhadap perusahaan digital ya. Jadi kemungkinan besar juga IPO-nya cukup marak ya. Meskipun kita akan melihat dari aspek valuasi investor pada akhirnya akan kembali melihat itu. Tapi kalau kita lihat proses IPO itu nampaknya cukup banyak diminati oleh para pelaku pasar dan ini akan menambah portfolio di saham teknologi yang memang mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan ya, sedang dalam fase-fase pembentukan portfolio untuk IDX teknologi yang nanti menurut saya juga akan menjadi momentum yang diikuti oleh perusahaan-perusahaan teknologi ataupun perusahaan digital yang lainnya. Nah berikutnya ini saham Bank Bukopin ini kan mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya Pak ya. Ini seperti apa sih ini sebetulnya Pak? Ada apa ini Pak? Nah kalau kita lihat untuk saham Bank Bukopin itu memang mengalami lonjakan sebenarnya sebelum ini juga sudah mengalami lonjakan. Saya melihat lebih banyak ini adalah gerakan secara teknikal ya. Jadi ada informasi-informasi lebih banyak ke arah pergerakan teknikal. Hari ini cukup gapping ya, ada gap di situ dari level 500 langsung ke 550 ya. Sehingga ini secara teknikal lebih banyak akan berpeluang untuk mengalami penguat meskipun saya melihat terbatas ya. Pada kisaran harga 650 itu menjadi resisten yang cukup kuat dengan support level ada di Rp400. Baik. Nah, Pak, ini penahanan suku bunga oleh Bank Indonesia ini seberapa besar sih sebetulnya dampaknya untuk saham perbankan? Nah, sebenarnya dampaknya positif ya, tentu saja, karena dengan pertahanan suku bunga maka lebih cukup stable dan saya sekali Bank Indonesia itu lebih mengambil kebijakan yang akomodatif terhadap kebijakan yang sedang diterapkan oleh The Fed ya. Buat perbankan menjadi hal yang positif. Hanya saja mungkin perbankan akan lebih concern kepada potensi restructuring kedua ya, yang nanti akan diharapkan bisa diterapkan kembali karena pada akhirnya kita melihat bahwa debitur juga masih banyak yang menghadapi kesulitan untuk melakukan pembayaran pokok maupun bunga kreditnya. Nah ini yang ditunggu, meskipun perbankan saya yakin sudah melihat antisipasi dengan menguatkan pencadangan yang lebih besar lagi. Tapi ini akan lebih mewarnai persepsi investor terhadap saham-saham perbankan, sehingga kita melihat memang seharusnya kalau dari sisi valuasi perbankan itu memiliki value yang tinggi dibandingkan harga pasar sekarang. Hanya saja investor lebih banyak berhati-hati menunggu ya, wait and see sampai dengan kemudian melihat perkembangan yang terbaru di sektor perbankan.
Iya. Ini Pak Fendi, BUMN Karya ini kan mendapat penyertaan modal negara yang cukup besar gitu ya. Nah ini kalau sahamnya sendiri ini seperti apa ini Pak? Nah kalau kita lihat memang saham Karya memang diuntungkan oleh penyertaan modal pemerintah ya, yang cukup besar karena memang nature bisnisnya dia memang harus memiliki kapital yang intensitas sangat tinggi ya untuk memperoleh proyek-proyeknya. Kalau kita lihat valuasinya beberapa cukup menarik ya, seperti misalnya Adikarya, kemudian juga Wika, itu masih dalam posisi yang memiliki potensial upside ya, yang cukup atraktif ya, antara 10% hingga 17% ya. Jadi kalau kita melihat masih ada potensi kenaikan harga untuk saham-saham karya di tengah kondisi seperti saat ini. Baik, jadi ada potensi kenaikan harga begitu ya Pak ya. Baik, terima kasih atas informasi dari Anda Pak. Terima kasih banyak dan sama-sama Rolando. Ya, selamat beraktivitas kembali Pak. Ya, pemirsa demikian tadi CEO Elko Ranvidi Indonesia Investama Fendi Susianto.